Baik Ibu, kali ini kita akan membahas pengertian penelantaran ya Bu. Baik Pak. Ya, apakah dari ibu-ibu ada yang tahu Bu sebelumnya apa itu penelantaran? Anak yang ditinggal orang tuanya kali ya Pak. Oh iya betul. Terus nggak diurus sama orang tuanya. Terus nggak dikasih makan. Oh iya. Terus biasanya mah itu yang suruh ngamen-ngamen gitu kerja di jalan Pak. Oh, pengamen jalanan ya, anak-anak yang disuruh pergi gitu. Iya. Oh iya. Oke, baik, makasih ya Bu. Iya. Nah, sekarang kita akan membacakan kasus Bu. Ada salah satu kasus nih Bu mengenai Taspirin, namanya kasus Taspirin. Yaitu seorang anak yang ditinggal ayahnya ceritanya tuh, dan harus menghidupi ketiga adiknya. Boleh ini Bu dibuka buku pintarnya halaman 33. Ya. Boleh minta tolong dibacakan Bu? Aduh, kacamatanya ketinggalan nanti Pak, ini nggak baca. Oh, kacamatanya ketinggalan ya? Iya. Oh baiklah kalau gitu, biar saya bantu bacakan aja Pak ya, Ibu ya. Iya. Kisah Taspirin, bocah 12 tahun yang harus menghidupi ketiga adiknya. Di sebuah dusun di Desa Gunung Lurah, Kecamatan Cilangok, Banyumas, Jawa Tengah, Taspirin 12 tahun harus mencari nafkah untuk menghidupi ketiga adiknya. Dandi 9 tahun, Triyanti 7 tahun, dan Daryo 5 tahun. Ayah mereka pergi bekerja di Kalimantan bersama kakak tuanya. Sementara ibunya meninggal akibat tertimbun longsor saat sedang mencari pasir 1 tahun lalu. Ketiga adiknya kini sangat mengandalkan Taspirin, yang setiap hari harus bekerja di sawah dengan mencangkul, membersihkan sisa-sisa padi, serta menanam padi bersama warga desa pada saat masa tanam. Hampir setiap hari Taspirin mesti pergi ke sawah untuk mencari uang demi menghidupi ketiga adiknya. Kalau berangkat ke sawah jam 7 pagi dan pulang jam 12 siang, berarti sekitar 5 jam deh ya Bu kerjanya Ibu. Kadang sehari itu dapat 30-40 ribu, ujar Taspirin. Nah, pagi sebelum berangkat dia ke sawah, Taspirin juga harus memasak nasi dan sayur untuk adik-adiknya. Selain memasak, dia juga harus mencuci pakaian, menyapu, serta memandikan adik-adiknya. Tapi bukan hanya sekedar memandikan dan memberikan makan untuk adik-adiknya, dia pun bertanggung jawab terhadap akhlak adik-adiknya dengan menjaga adik-adiknya sholat dan mengaji di musola depan rumahnya. Aduh, miris sekali ya Bu ceritanya, kasihan. Nah, dari kasus tersebut Bu, kira-kira ada pelajaran apa sih Bu? Apa sih yang bisa dipetik dari kisah tersebut? Nah, saya mau tanya nih Bu nih, apa saja Bu tadi dari kasus tersebut pekerjaan dan tanggung jawab yang dilakukan Taspirin dalam menghidupi adiknya? Dia kerja ya di sawah ya Pak ya. Terus iya, betul, masih terus kecil cari nafkah ya. Iya. Buat ngurus adik-adiknya juga. Terus masak juga buat adik-adiknya ya. Betul. Oh iya, baik, terima kasih ya Bu Siti. Ya. Nah, terus apa yang dilakukan Taspirin itu layak Bu? Karena karena dia kan usianya masih 12 tahun, masih terbilang anak ya Bu ya? Enggak lah ya Pak ya. Enggak ya? Iya. Kenapa tuh Bu alasannya Bu? Karena harusnya dia masih usia 12 tahun masih waktunya belajar gitu Pak. Oh iya, harusnya masih sekolah ya. Sekolah. Nah, tadi diceritain dia putus sekolah ya, karena mungkin terpaksa karena keadaan ya Bu. Masih pengen main kan ya. Iya betul. Nah, terus kira-kira nih Bu, apa yang seharusnya dilakukan oleh ayahnya Bu terhadap Taspirin? Kasih nafkah lah ke anaknya biar kerja gitu. Terus nggak ninggalin anaknya. Tanggung jawab lah kepada keluarga. Iya, soalnya kan kalau ditinggalin itu kan dia cuma berempat ya, masih pada kecil gitu ya, takutnya ada apa-apa ya Bu. Iya. Nah, kalau untuk kerabatnya ada ini nggak Bu, pesan nggak Bu kira-kira apa yang harus dilakukan Bu? Ngejaga mereka ya. Kalau ayahnya kan udah nggak ada ya Pak ya. Kalian bantu ngurusin si Taspirin ya sama adik. Iya betul.
Tadi yang pertama apa tuh jawabannya? Apa pekerjaannya? Kerjaannya sawah, di sawah. Di sawah ya. Campur. Terus ngurus adiknya ya, ngurus Pak. Adiknya ya. Mencari nafkah. Ayah. Memasak ya Bu ya. Iya. Ayah. Terus ayah. Yang kedua nggak layak ya Bu ya tadi ya. Iya. Ayah. Usianya ya. Ayah. Tidak layak. Nah tadi yang ketiga apa pesan untuk bapaknya ya, harusnya kasih nafkah, memberi nafkah ya, sama nggak ninggalin anak-anaknya ya Pak ya, dan tidak meninggalkan anak. Untuk rawatnya boleh tadi menjaga mungkin ya. Bantu ngurus adik Bantu sama ngurus ya. Oke baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Nah dari kasus tadi bisa disimpulkan bahwa ayah Tasbirin melakukan tindakan penelantaran terhadap Tasbirin dan adik-adiknya ya Bu. Ya, untuk lebih jelasnya saya akan memberikan pengertian penelantaran. Boleh dibuka Bu buku pintar halaman 35-nya. Nah, di sini pengertian penelantaran adalah tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, termasuk kasih sayang dan perhatian terhadap anak. Nah, untuk anak terlantar sendiri menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajiban sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Baik, sampai sekarang masih ini Bu, udah ada gambaran Bu mengenai penelantaran apa itu anak, jenis-jenisnya udah ya Bu ya? Iya. Kira-kira udah paham ya Bu ya untuk pengertian penelantaran ini? Insyaallah. Udah paham ya? Ya. Oke. Baik, terima kasih Bu. Untuk selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan atau belajar bersama mengenai contoh-contoh penelantaran. Baik, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak.